تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Sahabat Nabi berbuat bid'ah juga ada. Semakin bingung kita. Bid'ah yang baik, emang ada bid'ah yang baik? Dia bilang bid'ah itu banyak yang baik. Bahkan sahabat Nabi pun berbuat bid'ah. Kok bisa sahabat Nabi berbuat bid'ah? Dibawakanlah riwayat. Ada riwayat pada suatu pagi Nabi SAW tanya sama Bilal, Bilal, tadi malam aku mimpi masuk surga dan di situ ada terompahmu duluan di hadapanku. Lebih dulu masuk surga. Apa amalanmu? Nabi tanya, apa amalanmu yang biasa kamu kerjakan? Dijawab oleh bid'ah, sholat sunnah wudu. Saya tidak pernah berhadas, melainkan setelah itu saya sholat sunnah sebanyak yang Allah tetapkan. Saya berhadas lalu saya berwudu, lalu saya sholat sunnah sebanyak yang Allah tetapkan. Berarti ini namanya sholat sunnah wudu. Nabi nanya, apa amalanmu? Dijawab bid'ah, dijawab Bilal, sholat sunnah setelah wudu. Nabi nggak tahu, Bilal tahu, berarti Bilal berbuat bid'ah. Kita langsung bingung. Iya ya jadinya. Iya ya, Bilal mengerjakan sholat sunnah yang Nabi bertanya padanya. Iya ya, berarti ada juga bid'ah dikerjakan sahabat Nabi ya? Langsung bingung kita ya. Nah, padahal jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita mau baca-baca kitab-kitab para ulama tentang hal ini, itu bantahan-bantahan para ulama sudah banyak. Dan itu hanya seperti sarang laba-laba, diginikan sedikit putus. Tentang Bilal berbuat bid'ah, apakah Bilal berbuat bid'ah? Jawabannya tidak. Ada dua faktor. Satu, Nabi masih hidup. Bila pun Bilal mengerjakan sebuah perbuatan yang Nabi belum ajarkan, masalahnya Nabi masih hidup. Ketika Nabi masih hidup dan Nabi belakangan tahu bahwa Bilal mengerjakan sholat sunnah wudu, Nabi kemudian membiarkannya, itu namanya takrir. Dan sunnah itu adalah perbuatan Nabi, perkataan Nabi, takrir Nabi. Jadi sholat sunnah wudu yang dikerjakan Bilal justru bukan bid'ah, malah sebaliknya. Apa itu? Sunnah. Sunnahnya dari mana? Nabi mentakrir perbuatannya Bilal. Bid'ah itu Nabi nggak ngajarkan sampai wafat. Dan Nabi masih hidup kok. Yang kedua, seandainya pun itu bid'ah dan itu dikatakan bid'ah yang baik dikerjakan oleh Bilal, maka kita katakan itu perbuatan bid'ah yang baik dan Nabi masih hidup, Nabi yang kasih stempel baik. Nabi yang melegalisasinya. Ini bid'ah yang baik. Bila pun itu mau dikatakan bid'ah. Kalau di zaman sekarang, siapa yang kasih stempel? Ustadz mana yang berhak mendapatkan membuat stempel ini bid'ah yang baik? Siapa yang menjadi tolak ukurnya? Ustadz jutaan, paling tidak ratus ribuan orang ya. Ada orang di zaman sekarang mengatakan, kamu kalau baca Quran pakai hafalan atau pakai mushaf? Saya pakai mushaf Pak, karena belum banyak hafalannya. Nah, di zaman Nabi itu belum ada mushaf Quran. Mushaf Al-Quran itu Nabi sudah wafat, baru dikumpulkan di zamannya Abu Bakar, Umar, sedikit-sedikit sampai jadi mushaf di zamannya Utsman. Berarti mushaf itu juga bid'ah. Kalau kita bid'ah semua bid'ah, berarti mushaf juga bid'ah. Kita yang tidak pernah baca bantahan para ulama bingung. Iya ya, berarti para sahabat melakukan perbuatan bid'ah, mengumpulkan Quran. Padahal kalau kita baca, para ulama kita mengatakan bid'ah itu tidak punya dalil. Tidak dibangun perbuatan itu di atas dalil. Apa itu dalil? Al-Quran, Sunnah, ijma' para sahabat. Dan mengumpulkan Al-Quran itu ijma' para sahabat. Mereka melakukannya dan tidak seorang pun dari sahabat yang mengingkarinya. Dan Nabi SAW mengatakan majtama'at ummati 'ala dhalalah.
umatku, maksudnya para sahabatku, tidak mungkin berijma di atas kesesatan. Artinya perbuatan mengumpulkan Al-Quran yang dikerjakan oleh para sahabat itu pertama punya dalil. Apa dalilnya? Dalil ijma. Ijmanya siapa? Ijmanya sahabat. Kenapa kok ijmanya sahabat dianggap dalil? Karena Nabi malah melegalisasi. Bila ada ijmanya para sahabat itu tidak mungkin sebuah kesesatan. Berarti mengumpulkan Quran di zaman sahabat itu bukan bid'ah, melainkan perbuatan yang ada legalitasnya dari Nabi SAW. Cuma karena kita jarang baca, ya, terus kita ngobrol sama orang, mengumpulkan Quran itu kita juga, kita diam. Iya ya, iya. Kamu ini jangan semua tinggal bid'ah. Bid'ah itu ada juga yang baik, Mas. Contohnya mushaf Quran. Mushaf Quran itu baik dan itu bid'ah. Kita yang diomongin begitu, iya Pak, iya, mohon maaf. Kita yang tidak ngerti karena memang referensinya kurang. Begitu.